Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusreni Nur, Prodi PGMI kelompok 3. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di MI atau SD. Selanjutnya yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian standar kompetensi. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan diperlukan standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu dari beberapa penafsiran di atas, maka standar kompetensi diartikan sebagai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengorganisasikan agar pembelajaran dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar, yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud. Yang kedua, tulislah rumus kompetensi dasarnya. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan indikator. Yang langkah-langkah penyusunan indikator yaitu mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumusnya. Indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tertentu indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutan. Selanjutnya yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukan analisis lanjut. Selanjutnya yaitu tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Selanjutnya, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memiliki SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Selanjutnya yaitu terkait dengan kegiatan aspek di atas, maka Blom et al. 1962, Hisham Saini menganalisis kompetensi menjadi 3 aspek dengan tingkat yang berbeda setiap aspeknya, yaitu yang pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Selanjutnya yaitu contoh standar kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih. Yang pertama yaitu contohnya standar kompetensi kelas 1 semester 1, mengenal tata cara bersuci atau tahara, mengenal rukun Islam.
Kompetensi dasarnya yaitu menyebut pengertian bersuci, mencontoh tata cara bersuci, menirukan ucapan rukun Islam, menghafal rukun Islam. Selanjutnya, standar kompetensi selanjutnya contohnya seperti kelas 1 semester 2, membiasakan bersuci atau tahara. Kompetensi dasarnya menyebutkan tata cara berwudu, mempraktikkan tata cara berwudu. Selanjutnya yaitu perumusan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu kompetensi sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi, dan konteks data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Secara garis besar, materi pembelajaran berisi tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu secara terperinci jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Yang pertama yaitu termasuk jenis material fakta. Yang kedua, material fakta yaitu nama-nama objek, perwisata, sejarah, lambang, dan nama-nama tempat dan lain-lainnya. Yang kedua termasuk jenis materi konsep yaitu pengetahuan, definisi, ciri khusus, dan suatu objek. Yang ketiga termasuk jenis material prinsip yaitu dalil, rumus, postulat, teorema, dan atau hubungan antara konsep yang menggambarkan jika maka. Yang keempat termasuk jenis materi yang prosedur adalah materi berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya yaitu termasuk jenis material sikap yaitu materi yang berkenaan dan dengan sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.